Saudara-saudara sekalian, terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah. Hari ini bagaimana, sehat semua? Oke. Untuk mata kuliah manajemen sumber daya manusia, alhamdulillah untuk semester ini, semester 4, saya yang dipercayakan oleh Kaprodi untuk membawakan materi ini. Nah, walaupun tidak tampil di slide ya, saya perkenalkan, nama saya Muhammad Bakri ya. Kemudian basic untuk mata kuliah memang saya adalah SDM sumber daya. Jadi saudara-saudara sekalian, insyaallah jangan ragu, kita bisa belajar bersama tentang bagaimana sih SDM itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya dalam proses perkuliahan ini perlu saya sampaikan bahwa saudara-saudara sekalian harus bisa untuk bisa menjelaskan apa itu tentang bagaimana itu manajemen SDM secara menyeluruh atau secara universal. Nah, sebelum kita masuk ke manajemen SDM, ada beberapa gambaran yang perlu saya sampaikan ya, bahwa saudara-saudara sekalian, perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini tidak bisa dipungkiri. Akan adanya perubahan-perubahan yang sangat signifikan. Mau tidak mau, saudara-saudara sekalian, pasti kita akan masuk ke dunia perubahan itu. Orang dulu menyatakan ya, prinsip hidup dia adalah time is money. Kalau saya, time is revolution. Apa itu? Waktu adalah perubahan. Jadi di zaman sekarang, saudara-saudara sekalian, tolak ukur ya kualitas sumber daya manusia seseorang bukan lagi dilihat dari time is money, dari sejauh mana dia mendapatkan materi yang melimpah, tapi bagaimana dia melakukan suatu perubahan-perubahan yang signifikan. Dalam arti di sini adalah perubahan-perubahan yang membawa kita ke hidup yang lebih baik. Makanya dalam hidup ini kuncinya SDM adalah keseimbangan. Jadi perlu untuk belajar lebih mendetail lagi apa sih itu manajemen sumber daya manusia. Oke, lanjut ya. Adapun capaian pembelajaran umum yang harus diketahui atau yang harus mampu dijelaskan oleh para saudara-saudara sekalian, mahasiswa yang saya sangat banggakan ya. Ada capaian pembelajaran secara umum, ada capaian pembelajaran khusus, ada masuk pokok bahasa. Nah, capaian pembelajaran umum seperti apa itu? Yang pertama adalah mahasiswa mampu menyelesaikan tentang manajemen sumber daya manusia. Sampai di sini saya mau bertanya dulu. Siapa tahu ada adik-adik atau saudara mahasiswa sekalian yang tahu apa itu SDM. Ada yang bisa menjelaskan apa itu manajemen SDM? Tidak ada. Siapa? Silakan. Terima kasih kepada saya. Kalau manajemen sumber daya manusia, bagaimana seorang manusia memanfaatkan atau mengeluarkan potensi dirinya. Oke, baik. Potensi dirinya. Yang lain mungkin ada yang memberikan masukan, saran apa itu MSDM? Baik. Jadi MSDM itu manajemen sumber daya manusia itu tidak bisa dipungkiri. Ada beberapa ahli ya yang bisa menjelaskan kepada kita semua tentang MSDM itu. Namun untuk lebih jelasnya, oke, capaian pembelajaran khusus kita harus mampu menjelaskan sistem perencanaan sumber daya manusia. Ada definisi MSDM, tujuan ya, ini dia perencanaan SDM. Nah, kita harus masuk dulu ke pembelajaran kita. Ada pertanyaan saya yang sangat urgent ini. Siapa yang tahu di sini atau yang mengetahui secara mendetail apa konsep dasar, pola pikir atau pandangan seorang mahasiswa? Saya tahu. Apa sih pola pikir seorang mahasiswa? Ingat ya, mahasiswa itu orang yang sangat besar. Hanya satu-satunya seseorang itu yang setara dengan nama Tuhan itu mahasiswa. Maha besar Allah dengan mahasiswa. Maha itu apa? Adik-adik sekalian, apa itu maha? Maha itu adalah besar, ya. Siswa itu terpelajar. Berarti seseorang yang terpelajar, orang besar yang terpelajar.
Jadi kita itu masuk sebagai seorang mahasiswa adalah seseorang yang sangat terpelajar, orang yang besar yang terpelajar. Makanya metode pembelajaran waktu SD, SMP, SMA dengan mahasiswa itu sangat jauh berbeda. Kalau di SD, SMP, SMA itu ibarat orang makan disuapin, ya. Kalau di S1 itu sudah tidak. Bagaimana dia bisa belajar secara mandiri? Nah, ada 3 ya konsep pola pikir seorang mahasiswa. Yang pertama, silakan ya. Oke, kalau diperhatikan ya teman-temannya, kalau diperhatikan ke depan. Skeptik itu harus supaya mahasiswa kita tolong catat ini. Skeptik adalah dalam menyampaikan atau memaparkan sesuatu harus urgent dan dapat bisa dipertanggungjawabkan. Harus bisa menjustifikasi. Dalam arti di sini sumbernya jelas sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Itu namanya skeptik, ya. Yang kedua, ada namanya analitik, ya. Analitik. Apa itu analitik? Analitik adalah mampu menganalisis sedetail mungkin akan sesuatu problem yang diperhadapkannya. Ya, jadi seorang mahasiswa itu pola pikirnya itu sudah sangat luar biasa. Ya, tidak boleh lagi seperti kita belajar waktu SD, SMP, SMA. Ya, karena kenapa kita ada pengembangan diri. Ya, kemudian yang ketiga ini yang lebih penting ini, dan tidak boleh, tidak harus dipahami secara utuh. Apa itu? Kritis. Pertanyaan saya sekarang, siapa yang tahu itu apa itu kritis? Silakan, ada yang mahasiswa saya atau saudara? Ada yang tahu apa itu kritis? Yang ada di pemikiran Anda kira-kira apa itu kritis? Berani mengungkapkan hal-hal yang tidak sesuai. Ada yang lain? Silakan adik-adik, ada yang lain? Berani mengungkapkan pendapatnya. Baik, ya. Kritis itu, ya, ingat ini, seorang mahasiswa itu harus kritis. Artinya apa? Dia tidak gampang menerima sesuatu, ya. Dia tidak boleh menelan mentah-mentah, ya. Materi yang diberikan oleh siapapun itu harus betul-betul dilihat konteksnya. Cocok tidak apa yang dijelaskan oleh bapak dosen, ya, misalnya, ya. Cocok tidak dengan apa yang diberikan masukan oleh teman-teman, ya. Jangan sampai saya terima masih ada kekurangan-kekurangan yang ada di dalamnya. Jadi pada intinya adalah jangan langsung menerima. Itulah fungsinya dalam proses belajar mengajar ada namanya feedback, ada umpan balik. Ya, itu dia ya. Jadi minta tolong ketiganya ini tidak boleh lagi ada mahasiswa yang tidak tahu bahwa apa itu konsep dasar pola pikir seorang mahasiswa. Jadi itu ya. Oke, lanjut kita masuk ke materi ya. Apa itu definisi SDM? Seperti sebelumnya yang saya sampaikan, menurut ada beberapa ilmuwan di sini. Yang pertama dari Casway, ya, bagian dari proses yang membantu organisasi mencapai tujuannya, ya. Jadi organisasi itu tidak akan mungkin mampu berkembang dengan baik dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh sebelumnya bila mana, ya, tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki sumber daya yang bagus. Ya, kemudian lanjut ya, ada di sini Spaller, Doyle, Smart, dan Faber. Ya, pengakuan tentang pentingnya tenaga kerja organisasi sebagai SDM yang memberi kontribusi ya. Nah ini dia. Ya, memberi kontribusi bagi tujuan organisasi dan penggunaan SDM secara efektif dan adil bagi kepentingan individu, organisasi dan masyarakat. Silakan dulu deh ya, ya baru masuk silakan. Pertanyaan saya sekarang, saya ambil contoh dulu. Siapa yang tahu di sini perusahaan yang dikandang? Secara umum tahu. Secara umum tahu ya. Tapi tahukah Anda apa yang mempelopori atau apa yang menjadi fondasi sehingga perusahaan yang dikandang sampai saat ini kita tidak pernah dengar isu-isu bahwa ada karyawannya yang tidak puas atau terjadi pemberhentian yang tidak memungkinkan atau terjadi kerugian-kerugian yang sangat signifikan sehingga ada di dalamnya ya konflik dalam organisasi. Siapa yang tahu kira-kira nilai-nilai apa yang diterapkan oleh perusahaan yang dikandang sehingga sampai hari ini eksis? Ya, silakan Bapak. Kebersamaan. Siapa lagi? Siapa lagi yang tahu? Kelebihannya perusahaan yang dikandang hari-hari sekalian itu tolak ukurnya satu. Ada namanya itu budaya turun temurun
diterapkan oleh pendirinya. Kala. Apa itu kala? W atau nilai kala. Kala itu ya, maaf ya, ini kan mata kuliah pengantar dulu ya. Jadi saya kasih orientasinya, motivasi dulu. Kala. Kala, apa itu kala? Kerja adalah ibadah. Kerja adalah ibadah. Yang kedua A, apa itu A? Di sini adalah apresiasi pelanggan. Dan yang tren sekarang itu yang biasa disampaikan oleh Pak Yusuf adalah apa? Lebih cepat, lebih baik. Jadi ada motor dulu itu yang dikatakan biar lambat asal selamat, mohon maaf. Untuk abad ke-21 era milenial itu tidak berlaku lagi. Sekarang eranya adalah lebih cepat, lebih baik. Itulah yang membuat perusahaan di dalam sampai saat ini eksis, ya. Dan semua orang-orang yang terlibat di dalamnya baik dalam kerjasama atau karyawan-karyawan itu sukses di bidangnya masing-masing, ya. Apa ini? Ini lebih cepat ya. Ini lebih cepat. Saya singkat saja ya. Nanti sebentar di catatannya disesuaikan. Kalau mau dicatat silakan. Ini lebih baik. Dan yang terakhir adalah A. Apa itu? Apresiasi pelanggan. Ya. Ini maaf ya. Ini aktif bersama ya. Ini adalah apresiasi pelanggan. Kenapa dikala itu eksis? Begini dia. Apresiasi pelanggan contoh. Misalkan hari-hari sekalian punya mobil ya, mahasiswa, Anda misalkan bikin servis di Toyota, ya. 3 hari atau 1 minggu itu dia pasti telepon Anda. Bagaimana Pak mobilnya? Siapa tahu ada kendala atau perlu ada perbaikan-perbaikan yang lain. Itu adalah salah satu untuk bagaimana memanjakan seorang pelanggan. Karena pada prinsipnya dikala itu pelanggan adalah raja, ya. Iya, sehingga konsumen puas, maka yakin saja akan selalu ada untuk bisa membeli produk-produknya, akan loyal. Karena di zaman sekarang abad 21 itu loyalitas itu sangat berat. Makanya SDM lah yang sangat menentukan. Oke, dan yang paling sederhana diajikanlah itu tadi budaya itu adalah di saat dia makan tidak membedakan yang mana pemimpin atau pimpinan perusahaan, yang mana karyawan. Dia bisa membawa dengan baik, ya. Dan satu lagi hari Jumat ini ya. Setiap hari Jumat siapa yang tidak mengenal itu cahaya bodi. Kalau orang-orang dulu itu orang tua Anda pasti tahu apa itu cahaya bodi. Dia adalah perusahaan awal itu ajikanlah ya dengan perdagangan barang tekstil ya. Cahaya bodi itu kalau dia tadi ya adik-adik sekalian, kalau dia pulang ya sopirnya itu yang dipertanyakan seperti ini. Tadi waktu sholat Jumat di mana Anda tinggal? Atau di mana Anda ya kasih turun penumpang untuk sholat? Bukan bertanya berapa penumpangmu, berapa uang yang kau dapat. Ya, jadi makanya kecerdasan itu ada 3: intelektual, emosional, spiritual. Sehebat-hebat apapun orang, kalau intelektualnya, emosionalnya, spiritualnya tidak searah, ya, tidak seimbang, maka habis dia. Makanya jangan heran ada yang sekalian, ada seorang politisi, ada seorang agamawan, ya, pakar hukum jatuh dengan sendirinya karena mungkin kasus-kasus asusila dan lain-lainnya. Karena ketiga kecerdasan ini tidak termanage dengan baik. Makanya itulah fungsinya manajemen SDM, sumber daya untuk mendapatkan orang-orang yang terampil, orang-orang yang hebat ditempatkan pada suatu pos sesuai dengan keterampilannya, kecakapannya atau keahliannya. Ya, oke, lanjut kita ke materi ya. Silakan. Nah, tujuan SDM menurut Staller itu ada yang pertama adalah memperbaiki tingkat produktivitas. Nah, itulah tadi sebagai contoh ya. Bahwa etika itu untuk memperbaiki produktivitas selalu ada feedback, umpan balik. Bagaimana dia mengapresiasi pelanggan? Ya, pelanggan adalah raja. Yang kedua adalah memperbaiki kualitas kehidupan kerja. Ya, budaya di dalam itu tadi tidak ada sekat. Kalau saya di seorang manajer, misalkan saya harus punya meja khusus, ya. Untuk karyawan di sini saja Anda makan misalkan, di sana membawa. Jadi tidak bisa dibedakan itu kalau Anda jalan-jalan ke sana ya. Kalau grup itu yang mana bos, yang mana cleaning service. Karena budaya di sana itu agama yang dijunjung. Jadi sehebat-hebat apapun orang, etika moralnya tidak bagus, yakin saja ya sekalian, itu tidak akan mampu berkembang dengan baik, tidak akan mampu dia menjadi teladan yang baik. Karena di Indonesia pada umumnya ya sekalian banyak yang memberi kita contoh, tapi mohon maaf hanya sedikit yang bisa dijadikan contoh. Karena kenapa? Kita butuh keteladanan, ya. Kemudian kita lanjut lagi ya.
meyakinkan bahwa organisasi telah memenuhi aspek legal, ya. Makanya perusahaan-perusahaan kayak Jigala itu perencanaannya luar biasa ya, perencanaan SDM-nya, karena SDM itu, maaf, tadi belum saya singgung ke situ. SDM itu adalah bagaimana mengatasi masalah, ya, dalam suatu perusahaan, baik itu organisasi, ya, masalah karyawan, manajer, pegawai, ya, untuk bisa mencapai tujuan yang tidak ditetapkan oleh perusahaan. Itulah fungsinya seorang manajemen SDM, ya, atau human resource management, ya. Sekarang itu human capital, manusia adalah modal, ya. Jadi sehebat apapun teknologi dapat 21 tidak bisa dipungkiri, itu semua adalah hasil karya manusia. Itu tidak bisa dipungkiri. Ada yang sekalian, kita lanjut ya. Ya, ini dia perencanaan SDM. Lanjut ya, lanjut saja. Terus silakan. Ya, perencanaan tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan serta efektif dan efisien dalam membantu terwujudnya tujuan. Itu tadi ya, maksud saya ya, sudah jelaskan. Lanjut lagi. Ya, nah ini dia sebagai kesimpulan. Ya, perencanaan SDM itu berada di titik tengah ya, dan 4 rangkaian ini tidak bisa dipisahkan. Ya, mulai dari bagaimana SDM itu direkrut, makanya nanti akan ada metode pembelajaran mulai dari pertemuan pertama sampai akhir itu ada nanti yang saya berikan ya. Tapi ini kuliah awal kita kasih motivasi dulu. Yang pertama adalah SDM. SDM itu kontribusinya terhadap organisasi seperti apa, kemudian bagaimana tujuannya bisa tercapai, bila mana tujuan tercapai otomatis efektif dan produktif. Itu saja ya. Kemudian yang terakhir sebagai pertemuan kita yang pertama, selalu saya tekankan kepada adik-adik, manjat doa-doa, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan mendapatkannya. Harapan orang tua Anda, adik-adik sekalian, Anda datang di sini belajar untuk bisa menambah nilai sosial Anda. Jadi manfaatkan Anda untuk datang di sini untuk belajar semaksimal mungkin. Ingat, siapa tahu ya masa depannya seperti apa? Saya tanya dulu mahasiswa, siapa tahu masa depannya seperti apa? Tidak ada. Tahukah Anda masa depan itu tolak ukurnya sederhana. Anda adalah seorang mahasiswa datang di sini untuk belajar tentunya ya. Bila mana Anda belajar semaksimal mungkin, yakin saja ya bahwa suatu saat Anda akan menjadi pemenang kehidupan atau menjadi orang sukses. Tapi kalau Anda datang di sini sekedar main-main atau datang 3D ya, datang dulu dia mau bisa dikatakan bahwa kehidupan Anda akan suram. Yang masa depan itu tolak ukurnya bukan 10 tahun ke depan, tapi tolak ukurnya adalah dari sekarang. Mungkin bisa dipahami sampai di situ. Ada pertanyaan? Terakhir ini ya, saya kasih waktu tinggal 2 menit. Ada pertanyaan sampai di sini tentang SDM? Silakan Pak. Jadi begini, kalau SDM dengan human capital itu adalah sesuatu yang sangat tidak bisa dipungkiri, terikat, ya, terintegrasi, ya, karena sumber daya manusia memperlihatkan kelebihan seseorang, ya. Human capital itu adalah manusia modal, ya, modal manusia. Nah, modalnya itu dari mana? Dari kelebihan kapasitas, kapabilitas. Adik-adik sekalian, misalkan Anda masuk di perguruan tinggi, apa menjadi acuan sampai Anda bisa masuk di perguruan tinggi? Otomatis Anda memiliki intelektual yang bagus, ya. Lolos apa tadi TWK, ya, ada beberapa ujian ya, sehingga Anda masuk di perguruan tinggi itu untuk menjadikan sebagai manusia modal, atau masuk di perusahaan itu sebagai seseorang yang menduduki jabatan itu sesuai kapasitas Anda dan Anda mampu memiliki nilai plus atau nilai tambah, menghasilkan sesuatu di luar yang sebelumnya tercapai. Karena kenapa Anda dituntut untuk produktif, memiliki nilai tambah? Karena kalau kamu tidak ada nilai tambah di zaman abad 21 ini, mohon maaf, kita akan tereliminasi. Sadar tidak sadar, makanya biar profesor biar profesor aja sekarang itu di zaman abad 21 dikatakan bukan huruf dalam mana satu, dia tidak menguasai speaking English minimal bahasa Inggris, ya. Karena pergaulan saat ini ada sekalian, bukan kita malah bersaing dengan Jawa, tapi kita bersaing lintas negara secara globalisasi. Bisa saja di kemudian hari adik-adik sekarang saya sedang mengajar di depan Anda mengajar di Amerika, di Prancis, ya. Iya. Kenapa? Tidak ada yang tidak mungkin. Semua orang bisa jadi orang cerdas, ya. Tapi tidak sedikit orang ya. Kenapa? Bermasa bodoh. Jadi kecerdasan itu tolak ukurnya satu. Adik-adik sekalian, kalau Anda mau jadi orang cerdas maka belajar, ya. Karena semua orang berpeluang jadi profesor. Ya, oke. Baik, lebih dan kurangnya adik-adik sekalian, ya. Mungkin
tugas selanjutnya mari kita berdiskusi ya, karena pada pemaparan saya tadi tentang pengantar dulu mengenai perencanaan MSDM dan apa itu manajemen MSDM itu sendiri. Jadi dalam kurangnya mau dimaafkan, sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa ya bahwa apa-apa yang perlu dipersiapkan tentu saja ya untuk bisa menambah nilai wawasan Anda. Karena kenapa di MSDM ini kuncinya adalah harus mampu menjelaskan ya. Karena ini sifatnya ilmu adalah universal ya. Beda dengan ilmu-ilmu terapan. Kita ini terapan ini harus mampu atau lihai mengemukakan tentang apa-apa yang perlu kita sampaikan. Jadi dan orang yang mau dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kesempatan yang diberikan. Jadi saya Fandi dari Universitas Al-Azhar Palu, mungkin 23 ini menanggapi menilai bagaimana mencoba menilai bagaimana proses pembelajaran kali ini. Saya berpatokan dari standar kita masing-masing. Yang pertama, cara membuka kuliah. Saya kira menurut saya sudah baik. Kenapa? Karena dalam pembukaan itu capaian pembelajaran disebutkan ada. Kemudian pengantarnya juga sudah baik. Artinya tidak langsung masuk materi, yang langsung berat. Dia mengambil dulu perhatian dari mahasiswanya sebelum masuk materi. Cuma ada sedikit mungkin sama berbagi masalah belajar. Dalam capaian pembelajaran, kata-kata menjelaskan sebaiknya kita hindari. Kemudian saya tidak tahu apakah bagaimana ini persoalan ada culture atau bagaimana. Setiap kelas kalau di kami itu diharapkan selalu ada doa, meskipun itu tidak bukan peraturan otonom dari universitas. Kita berlandaskan langsung Pancasila nomor 1. Jadi tidak selalu ada seperti itu. Tapi itu semua karakter semua manusia kembali masing-masing. Kemudian itu dari membuka kuliah. Kemudian kita yang kedua membuka pemasaran materi. Terlihat pemasaran materinya sudah baik. Saya langsung next saja. Menyampaikan materi dengan jelas, suara full, semua terlihat mendengar, menyaksikan, menyimak. Saya next lagi. Kemudian menggunakan metode pembelajaran. Ya, itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih masukan dari adik-adik sekalian. Perlu saya sampaikan bahwa memang tidak bisa dipungkiri sebelum kita membawakan materi itu waktu SD, SMP dulu baca Al-Fatihah dan lain-lain ya. Tapi setidaknya di zaman sekarang ya, minimal kita baca Assalamualaikum ya. Karena kenapa? Malah ada lagi isu terbaru sekarang. Mau diganti itu Assalamualaikum jadi salam Pancasila. Nah ini yang sangat urgent ini sebenarnya dari saya. Mudah-mudahan itu tidak terlaksana ya. Karena kenapa harapan kita ini ya, negara ini berdasarkan atas Pancasila ya. Kenapa? Tolak ukur keberhasilan suatu negara adalah nilai-nilai yang dikandungnya. Jadi jangan kita keluar dari Pancasila itu, tapi jangan juga langsung bahwa menjustifikasi hanya salam ini yang cocok ya. Jadi tidak ada sebenarnya yang salah itu ya. Sebenarnya masukan tadi sangat bagus ya, tapi untuk di zaman sekarang untuk mengefektifkan waktu tadi, karena time is revolution, waktu adalah perubahan ya. Mungkin di saat Anda sholat baru permantap doa ya. Nah itu tadi. Karena kenapa setiap kampus memang beda-beda penyebarannya tentang pembukaan tadi. Terima kasih masukannya sangat luar biasa. Ada yang lain silakan. Ya, terima kasih. Secara keseluruhan saya lihat perfect lah. Kalau dari pasien itu perfect. Terus yang kedua interaksinya itu sudah lumayan oke.
Terus saya bingung ini untuk memberikan hal yang negatif ya. Saya nggak bisa Terima kasih. Terima kasih. Kita berikan kepada kelompok 4 ya. 4. Terima kasih